Pada suatu saat dalam hidup Anda mungkin pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa saya berkomunikasi seperti yang saya lakukan? Mengapa saya menavigasi hubungan seperti yang saya lakukan? Mengapa saya seperti ini? Anda mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa reaksi Anda, pola pikir, respon emosional, dan banyak aspek lain dalam hidup Anda mungkin disebabkan oleh pengalaman, perilaku, penindasan, atau trauma yang bahkan tidak Anda alami, tetapi dialami oleh generasi sebelumnya dalam keluarga Anda. Meskipun beberapa kejadian generasi tidak dialami oleh Anda, tetapi dapat mempengaruhi Anda seperti benang yang membantu mengikat Anda bersama seolah-olah selimut dan dapat diubah dan diperbaiki. Jadi, benang-benang ini adalah hubungan yang kita miliki dengan keluarga kita di masa lalu dan hubungan yang kita miliki seperti benang-benang selimut. Benang-benang ini saling terikat dan menciptakan kutipan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Terkadang, benang merah generasi dapat berdampak kesehatan mental dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tetapi kita dapat bekerja untuk menciptakan kesehatan mental yang positif dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri dengan menciptakan selimut pemberdayaan dan penyembuhan dengan berdampak pada masa depan. Bagaimana kita dapat menciptakan generasi yang sehat dengan bekerja melalui kesehatan mental dan trauma, dan bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang sehat dengan menghubungkan benang merah. Kadang-kadang generasi koneksi terputus karena kita menyembunyikan, mengabaikan trauma yang datang, dan merobek benang-benang ini dan koneksinya. Di apologia ada kecenderungan untuk hanya terus berjalan menjadi tangguh, menjadi kuat, mengabaikannya, dan sebagai wanita kulit hitam, saya sering melihat hal ini di komunitas kulit hitam, dan pikiran lainnya di komunitas minoritas. Terutama di kalangan pria, dengan memotong benang dan tidak pernah mencoba melakukan perubahan atau menyelesaikan selimut koneksi kita mengabaikan trauma, rasa sakit, dan masalah kesehatan mental dari generasi kita. Ketika kita mulai mengakui dan secara efektif mengatasinya, kejadian-kejadian generasi dan trauma kita dapat mulai menciptakan penyembuhan trauma, pengurangan trauma, dan mental positif secara keseluruhan, kesehatan, dan kebugaran. Anda mungkin bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan trauma sejarah dan penindasan dapat menciptakan dampak yang bertahan lama pada keluarga dan generasi komunitas? Trauma sejarah termasuk penindasan, diskriminasi, perbudakan, segresi, migrasi paksa, dan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Isu-isu ini dapat menyebabkan perubahan persepsi, ketidakpercayaan, dan menumbuhkan perasaan sakit hati karena pengalaman masa lalu. Pengalaman-pengalaman ini berdampak pada generasi mendatang yang bahkan tidak secara langsung mengalami beberapa bentuk penindasan yang mengerikan ini. Efek dari trauma sejarah dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan berbagai kelompok orang karena stres, kecemasan, depresi, dan masalah lain yang terkait dengan pengalaman ini. Trauma antar generasi termasuk pengalaman anggota keluarga Anda. Apakah itu pelecehan, pemenjaraan, kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, kurangnya dukungan, atau tidak merasakan cinta karena pengabaian, penelantaran, atau masalah lainnya? Masalah ini juga dapat memengaruhi Anda meskipun Anda tidak mengalaminya. Bahkan, jika kita tidak mengalami trauma, perspektif dan pandangan dunia kita dapat berubah karena trauma yang dialami oleh generasi sebelum kita. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa efek dari trauma sejarah dan penindasan generasi dan pengalaman keluarga dapat berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa yang telah ditemukan adalah bahwa meskipun orang yang mengalami trauma atau pengalaman negatif tersebut telah meninggal dunia, atau jika hal tersebut merupakan hal yang tidak dibicarakan dalam keluarga kita, atau jika kita tidak sama sekali menyadari pengalaman traumatik tersebut, efek dari trauma tersebut dalam pengalaman kita sendiri, reaksi, adaptasi, dan bahkan respon otak kita dapat hidup dari generasi ke generasi. Jadi, bagaimana tema-tema generasi diturunkan melalui genetika yang dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental pada beberapa keluarga? Hanya karena masalah kesehatan mental ada dalam keluarga Anda, bukan berarti Anda akan mengalaminya. Tema-tema tersebut juga dapat diwariskan kepada kami melalui respon trauma seperti rasa malu, kecemasan, depresi, harga diri yang rendah, penyalahgunaan zat, masalah keterikatan, kesulitan mengelola suasana hati, dan lain-lain.
Tema-tema ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang Anda saksikan dan Anda pelajari. Tema-tema generasi dapat diteruskan melalui komunikasi atau ketiadaan komunikasi. Mungkin hal-hal yang tidak kita bicarakan telah menyebabkan kesulitan komunikasi lain di antara keluarga dan kelompok teman juga dapat diteruskan melalui perilaku, perasaan, dan emosi. Serta ketakutan-ketakutan akan komitmen, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan cinta. Kita mungkin berpikir bahwa kita meninggalkan trauma yang negatif di masa lalu. Padahal sebenarnya trauma itu sudah ada di dalam diri kita. Terjadi, ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya, dan disinilah dimulai dari Anda. Mengungkapkan kebenaran Anda untuk mencari bantuan dan membuka percakapan tentang kesehatan mental dan pentingnya hal tersebut di antara keluarga dan teman. Mereka dapat menjadi agen perubahan kita, alat yang kita butuhkan untuk mengubah benang merah yang mengikat kita dengan generasi sebelumnya yang ada di dalam diri kita. Mungkin Anda tidak secara langsung mengalami trauma, namun Anda telah mewarisi beberapa perspektif, reaksi emosional, dan bahkan masalah kesehatan mental dan kebugaran dari generasi sebelumnya. Anda mungkin berpikir, baiklah, kita belum pernah mengalami hal besar dalam keluarga kita atau tidak seburuk itu. Tetapi perlu diingat bahwa kita masih bisa terikat pada hal-hal yang menghambat kita untuk bertumbuh. Mungkin itu bukan karena kita tidak mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Mungkin karena kita memendam sesuatu. Mungkin juga karena kita menyabotase diri kita sendiri. Hal-hal seperti ini dapat memengaruhi cara kita hidup di dunia dan mengubahnya untuk Anda dan generasi masa depan Anda dimulai dari Anda. Jadi bagaimana kita bisa mulai fokus pada kesehatan dan kebugaran mental? Generasi kita bisa mulai dengan menjadikan kesehatan dan kebugaran mental sebagai prioritas dalam keluarga. Dan kelompok pertemanan kita dengan membuka percakapan tentang kesehatan mental, membicarakannya, dan menghapus stigma penyakit mental. Kita bisa mendorong orang lain untuk menjangkau, dan kita menormalkan diskusi tentang kesehatan dan kebugaran mental. Konseling adalah sumber daya pendukung yang sangat baik untuk mengatasi tema-tema generasi trauma dan untuk mengatasi tujuan-tujuan untuk menciptakan perubahan. Mempelajari cara-cara baru untuk merespon trauma yang bersifat historis dan antar generasi. Belajar bagaimana mengelola respon kita terhadap pengalaman hidup dapat membantu menciptakan perubahan dan penyembuhan. Membingkai ulang dan mengadopsi cara hidup baru untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Kita bisa menjadi perubahan, kita bisa menciptakan benang baru untuk masa depan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda adalah benang, dan Anda dapat mengubah pola, warna, dan bahan dalam semua aspek selimut kehidupan Anda. Hal ini dapat meninggalkan dampak yang langgeng di masa depan, membantu mengubah arah pengalaman, kesehatan mental, kesehatan, dan tema-tema generasi yang dialami. Saya tinggalkan untuk Anda sebuah kutipan dari penulis, komedian, dan Menteri Anna McFlynn yang mengatakan bahwa dalam hidup Anda, orang-orang menjadi seperti selimut tambal sulam. Ada yang lebih besar dari yang Anda inginkan, ada pula yang lebih kecil dari yang Anda kira. Ada yang berupa kotak, yang menjengkelkan di sudut, dan ada juga yang berupa potongan flanel usang, yang Anda tinggalkan bersama beberapa orang, dan meninggalkan potongan-potongan itu bersama Anda. Setiap kotak membentuk bagian dari diri Anda. Anda akan baik-baik saja dengan kotak-kotak yang ditinggalkan orang untuk Anda. Karena ini hidup terlalu singkat untuk mengharapkan apa yang tidak mereka berikan kepada orang lain. Atau kami tidak terpanggil untuk memberikannya kepada Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan selimut pemberdayaan, kebahagiaan, penyembuhan, kesehatan mental yang positif, serta kebugaran. Dan saya mendorong Anda untuk membuat utas sendiri, apapun utas yang diberikan kepada Anda. Saya tidak sabar menunggu Anda untuk melihat selimut luar biasa yang dapat Anda buat. Terima kasih.